Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Edi Septiani dengan NIM 180. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang budaya akademik dan etos kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dan dengan belajar pula manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya kita khususkan sebagai umat muslim. Haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya apalagi nasabnya. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari kedua dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Kurniawan dengan NIM 2018-210402. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai disiplin ilmu dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam untuk disiplin ilmu filsafat. Yaitu filsafat ilmu, yaitu pembandingan antara pengembangan pendapat-pendapat masa lampau terhadap pendapat yang ada di masa sekarang yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Dan yang kedua ada Islam untuk disiplin ilmu hukum, sosial, dan ilmu politik. Nah, di sini hukum berarti ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dan selanjutnya ada ilmu sosial, yaitu sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Lalu yang ketiga yaitu ilmu politik. Nah, itu salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada sejak orang mulai hidup bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan kesehatan. Hubungan kedokteran dengan Islam sangat erat sekali. Banyak juga cara pengobatan yang luar biasa yang Islam ajarkan dan terkait sekali dengan ilmu kedokteran. Dan yang keempat ada Islam untuk disiplin ilmu gizi. Allah berfirman yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya." Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu makanan yang thayyib artinya yang baik. Tentunya dari segi ilmu makanan atau gizi yaitu makanan yang cukup mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Lalu yang terakhir yaitu ada Islam untuk disiplin ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hal pengkajian berbagai fenomena alam yang ada hingga saat ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari rekan saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdan Fadil Arifdi dengan NIM 2018-210709. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai sejarah intelektual umat Islam. Sejarah intelektual agama Islam bermula dengan diturunkannya wahyu pertama
kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah intelektual Islam, ilmu pengetahuan sangatlah diagungkan. Terbukti sebagaimana Rasulullah SAW ketika perang Badar membuat keputusan, yaitu tawan kaum dan musyrikin dapat membebaskan diri dengan cara mengajar anak-anak muslimin belajar membaca dan menulis. Bahkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Islam memuat kata-kata tuntunan, observasi, dan ilmu. Kata ilmu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Konsep long life education atau belajar sepanjang hidup sudah dikenal pada masa kelahiran Islam. Ini terbukti bahwa persoalan keilmuan dalam sejarah Islam mendapat tempat dalam kitab suci dan sabda Nabi. Implikasi menunjukkan kecintaannya pada ilmu dengan cara menyebarluaskan ilmu tersebut kepada masyarakat. Secara intelektual, Islam sangatlah semarak. Geliat ilmu pengetahuan menjalar ke lapisan masyarakat. Pengetahuan adalah hak semua masyarakat. Para sultan dan khalifah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filmu Anggara Putra dengan NIM 2018-210717. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual dunia Islam tak kenal lelah. Dengan semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah intelektual dihiasi dengan intensitas penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan tersebut dimulai dengan Daulah Umayyah yang disponsori oleh Khalifah Khalid bin Yazid. Kegiatan penerjemahan baru mencapai keemasannya pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Dialah yang membangun Bait Al-Hikmah. Penerjemahan ini tidak hanya berkisar pada warisan Yunani, tetapi juga mencakup peradaban lainnya. Dari semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah terpenuhi oleh ilmuwan-ilmuwan besar. Lahirnya beragam aliran pemikiran maupun mazhab di masing-masing bidang keilmuan seperti filsafat, ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan sebagainya membuat dinamika keilmuan terhadap sejarah intelektual Islam semakin berkembang. Dalam sejarahnya, ilmuwan muslim tidak memisahkan antara ilmu dan agama. Keduanya menyatu dan tidak dikotak-kotakan. Jadi, ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan sejarah membuktikan itu. Motivasi sarjana muslim pada era kegemilangan Islam dalam mencari ilmu-ilmu kealaman adalah upaya untuk mengetahui tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Akan sangat berbahaya jika ilmu lepas dari agama. Jika itu terjadi, maka ilmu akan menjelma menjadi malapetaka bagi umat manusia, di mana tidak lagi digunakan untuk kepentingan bersama, tetapi alat pemuas diri. Tentunya juga akan memperburuk sejarah intelektual itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Alimbel dengan NIM 735. Saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang falsafah Islam. Filsafat Islam pada akhirnya adalah filsafat yang bercorak Islami dan menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter filsafat. Filsafat Islam bukan hanya tentang filsafat tentang Islam, namun filsafat yang berpikir secara bebas dan radikal. Maksudnya radikal di sini adalah berpikir secara rasional dan mencari sesuatu itu untuk memecahkan akar dari sebuah permasalahan, namun tetap berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian. Nah, di sini adanya filsafat Islam ini untuk memberi kebebasan kita untuk memikirkan sesuatu dengan bebas dan mencari pembaruan terhadap sebuah masalah. Namun bercorak Islam bedanya dengan filsafat umum adalah filsafat Islam ini lebih tentang kereligiusan, yaitu tentang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Nah, begitu. Filsafat Islam tidaklah semata-mata bersifat rasional yang hanya bersandar pada analisis logis terhadap suatu peristiwa, tetapi juga jejak spiritual untuk memasuki dimensi kegaiban. Rasionalitas filsafat Islam terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna untuk menganalisis fakta-fakta empiris dari suatu kejadian dan membangun sistem pengetahuan yang ilmiah. Sedangkan transdensinya terletak pada kesanggupan mendayagunakan kalbu dan intuisi imajinatif. Nah, di sini dalam kita menanam filsafat Islam ini kita harus menggunakan intuisi kita dan
harus bersifat imajinatif ataupun menggunakan hati dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan filsafat Islam ini harus bersumber pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Dan tokoh-tokoh Islam menjadi filsuf dalam Islam adalah seperti Ibnu Rushd dan Jalaluddin Rumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oktan Adinata, NIM 2018-210762. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya alamiah atau dipraktikkan dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Abdul Wahab Khalaf dari ilmu Ushul al-Fiqh menulis, secara umum tujuan mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Kemudian setelah mengetahuinya, hukum-hukum tersebut dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Ahmad Sarwat dalam buku Ngaji Pakai Kitab menerangkan secara lebih rinci mengenai tujuan ilmu fikih. Ilmu fikih bertujuan menggali Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk disimpulkan menjadi produk hukum. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Inam Zaki dengan NIM 2018-210881 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang usul fiqh. Usul fiqh berasal dari bahasa Arab atau usul fiqh yang terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fiqh. Masing-masing kata itu mempunyai pengertian tersendiri. Dalam tata bahasa Arab, gabungan dua kata seperti itu dikenal dengan istilah idafah. Kata usul adalah mudafah, sedang kata fiqh adalah mudaf ilahi. Gabungan dari dua kata itu mempunyai pengertian usul bagi fiqh. Pengertian aslu yang dimaksud bila dihubungkan dengan kata fiqh adalah bermakna dalil, dasar atau kaidah. Dalam pengertian ini, maka kata usul fiqh berarti dalil-dalil atau dasar-dasar atau kaidah-kaidah bagi fiqh seperti Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma, qiyas, dan lain-lain. Jika fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang norma hukum syara tentang perbuatan manusia yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci, maka makna usul fiqh yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan norma-norma hukum suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya yang rinci, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf yang bisa dilihat di Khalaf 139.2 12. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adristi dengan NIM 2018-210914. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang etos kerja pribadi muslim dalam konsep ihsan. Jadi Ahmad Janan Asifuddin menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diarahkan dan terpengaruh oleh keyakinan yang mengikatnya. Nah, salah atau benar keyakinan tersebut niscaya itu akan mewarnai perilaku orang yang bersangkutan. Nah, dikarenakan latar belakang keyakinan yang berbeda, maka cara terbentuknya etos kerja yang tidak ada sangkut paut dengan agama dengan sendirinya itu akan mengandung perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan dengan terbentuknya etos kerja yang berbasis agama. Nah, dalam hal ini etos kerja agama itu adalah yang dimaksud etos kerja Islami. Nah, itu tentang bagaimana etos kerja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenyataannya bukan sesuatu yang mudah. Nah, sebab realitas kehidupan manusia itu bersifat dinamis, majemuk, berubah-ubah, dan antara satu orang dengan lainnya itu memiliki latar belakang dan kondisi sosial, ekonomi yang berbeda. Nah, di samping terpengaruh oleh faktor eksternal yang amat beraneka ragam, seperti meliputi faktor fisik, lingkungan, ekonomi, imbalan,
ternyata juga dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat psikis yang begitu dinamis. Dan sebagian diantaranya merupakan dorongan alamiah seperti basic needs dengan berbagai hambatannya. Untuk memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan etos kerja non-agama dan etos kerja Islami, Ahmad Janan Asifuddin mengungkapkan bahwa persamaan etos kerja dan non-agama dan etos kerja Islami itu adalah yang pertama, etos kerja non-agama dan etos kerja Islami sama-sama berupa karakter dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia mendasar terhadapnya. Yang kedua, keduanya timbul karena motivasi. Yang ketiga, motivasi keduanya ini sama-sama didorong dan dipengaruhi oleh sikap hidup yang mendasar terhadap kerja. Nah, yang keempat, keduanya ini sama-sama dipengaruhi secara dinamis dan manusiawi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang bersifat kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farhanari Saputra, NIM 2018-210921. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan poin di slide yang berjudulkan kerja sebagai bentuk keberadaan. Di sini kerja sebagai bentuk keberadaan adalah yaitu kerja, amal atau praktis yang berbentuk keberadaan atau biasa disebut dengan mode of existence manusia, yang berartikan bahwa manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. Itulah yang dimaksudkan dengan ungkapan bahwa kerja adalah bentuk eksistensi manusia, yaitu bahwa harga manusia, yakni apa yang dimilikinya, tidak lain ialah amal dan perbuatan atau kerjanya itu. Sebagai mode of existence, dirinya baik dan buruk akan membentuk nilai pribadinya. Ia tidak boleh memandang kerja untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Di sini bahkan kerja itu demi kekokohan nilai instruksinya harus diorientasikan kepada Tuhan, yang bertujuan untuk memperoleh ridho Tuhan, namun juga sekaligus harus menjadi kesadaran mutlak manusia bahwa untuk diri manusia sendiri. Karena itu juga ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran bahwa barang siapa yang berbuat baik, tidak lain ia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, tidak lain ia berbuat jahat atas dirinya sendiri. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.